Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang memberi hidup dan nafas. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya zikir dan kesadaran. Pada kesempatan ini kita lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu kesadaran zikrullah. Zikir tanpa huruf, tanpa suara, yang disebut sirul asror atau makom pana. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Namun, apakah mungkin makhluk mengingat Allah sebelum Allah mengingatnya lebih dahulu? Dan apakah mungkin seseorang dapat menyebut namanya bila bukan Allah yang membimbing lidah dan hatinya? Di awal perjalanan zikir disuarakan, di tengahnya zikir diresapkan dalam hati, namun pada akhirnya zikir melampaui suara dan huruf, menyatu dalam sadar murni. Ini bukan lagi zikir lisan, bukan pula zikir hati, tetapi zikir sisir atau zikir rahasia yang tak terbentuk, tak berbunyi, namun menyala di dalam ruh. Inilah yang disebut oleh para arif billah disebut sirul asror, rahasia dari segala rahasia. Zikir sebagai penyatuan. Saat zikir telah menjadi kesadaran utuh, maka yang berzikir dan yang dizikiri melebur dalam satu kehendak dan satu kehadiran. Tak ada lagi kata aku mengingat, melainkan hanya dia hadir. Ini bukan penyatuan dalam wujud, tapi peniadaan diri atau yang disebut pana, dan penyaksian terhadap kehadiran yang mutlak atau baqo. Disinilah arti sejati dari wahdatul wujud, bukan sebagai konsep filsafat, melainkan kenyataan ruhani yang tak dapat dilukiskan dengan akal. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tetapi siapa yang masih memiliki dirinya tidak akan pernah mengenal Tuhan yang hakiki. Fana atau lenyapnya aku di dalam dirinya. Fana bukan berarti tubuh lenyap atau akal hilang. Fana adalah sirnanya keakuan, sirnanya pengakuan. Seorang salik yang fana tidak lagi mengatakan aku berzikir atau aku mengenal, karena akunya telah tenggelam dalam kehendak dan cinta ilahi. Hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan langkah kakinya. Itu diceritakan dalam sebuah hadis qudsi. Itulah tanda-tanda zikir telah menjadi dirimu. Makom sunyi atau antara hening dan hadir. Di makom ini, zikir tidak lagi diulang, tetapi diam dijalani. Tidak ada lagi yang diingat, karena dia telah menjadi kesadaranmu. Itulah makom tajalli, ketika nur Allah menyinari batin tanpa tirai. Salik yang sampai ke sini tidak sibuk lagi membicarakan Allah, tetapi menjadi saksi atasnya dalam setiap gerak dan diam. Ia diam, namun ruhnya bersuara. Ia duduk, namun batinnya sujud. Ia biasa di mata manusia, namun istimewa di mata Tuhannya. Sirul asror itu adalah zikir yang tak dikenal kecuali oleh ahlinya. Zikir ini tidak bisa diajarkan dengan tulisan, tidak pula diturunkan melalui suara. Hanya ruh yang disucikan dan dibimbing oleh mursyid kamil yang dapat membuka pintu rahasia ini. Innama yadhkurullaha man huwa billahi dzakirun.
Hanya yang dengan Allah lah yang dapat berzikir kepada Allah. Maka jangan hanya mencari lafaz, jangan hanya mengejar jumlah. Carilah zikir yang menjadikanmu hancur di hadapannya dan hadir bersamanya, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa jejak. Kesadaran zikrullah bukan berhenti di bibir atau di dada, tapi menembus hingga Ruhul Kudus, ke kedalaman hakikat di mana hanya Allah yang berbicara. Bila engkau sampai, maka engkau akan menjadi rahmat, menjadi cahaya, dan menjadi saksi atas hadirnya Allah di tengah dunia yang gelap. Zikir bukan hanya menyebut namanya, tetapi menjadikan namanya sebagai jiwa hidupmu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.